Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Christopher Richard Alexander dengan NRP 2172008. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai peremajaan website KP2 Digital Universitas Kristen Maranatha. Di sini, saya berperan untuk mengembangkan fitur jalur MPKM, baik pengajuan dan konversi SKS MPKM dan pengajuan sidang MPKM. Untuk pengajuan dan konversi SKS MPKM, alurnya dapat dilihat dari sequence diagram yang sedang ditampilkan. Pertama-tama, mahasiswa melakukan pengajuan MBKM dan melakukan konversi SKS. Lalu sistem akan menampilkannya ke dosen. Jika dosen menerima hasil konversinya, maka sistem akan melakukan perubahan pada database dan menampilkan hasilnya. Jika ditolak, maka sistem akan menampilkan status penolakan. Lalu, untuk alur pengajuan sidang MPKM, pertama-tama, mahasiswa akan mengajukan sidang kepada sistem. Lalu sistem akan memberitahu pengajuan sidang kepada dosen koordinator. Jika sidangnya diterima, maka dosen koordinator akan menentukan jadwal sidang. Lalu sistem akan mencatat jadwal dan database pada database. Lalu dosen koordinator akan menentukan penguji. Lalu sistem dapat mencatat pengujinya. Lalu sistem menampilkan jadwal dan penguji kepada mahasiswa. Lalu, ketika mahasiswa menghadiri sidang, dosen penguji dapat melakukan input nilai sidang dan dosen koordinator akan melakukan input nilai dosen pembimbing lapangan. Lalu sistem akan mencatat nilai pada database. Lalu, jika revisi diperlukan, maka sistem akan meminta revisi kepada mahasiswa, dan mahasiswa dapat mengupload berkas revisi. Lalu, dosen koordinator akan melakukan perubahan nilai akhir yang bersifat opsional. Lalu, sistem akan mencatat perubahan ke dalam database. Lalu sistem akan menampilkan hasil sidang. Jika ditolak, maka sistem langsung menampilkan notifikasi penolakan. Lalu, saya ingin menjelaskan bagaimana eh, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran MPKM. Pertama-tama bisa dilihat di sini, dari topik bimbingan dan sidang ini merupakan KP reguler. Lalu, dari MPKM hingga ke bawah ini merupakan fitur jalur MPKM yang telah saya kembangkan. Pertama-tama, mahasiswa dapat melakukan input 6 instansi sesuai tempat di mana ia akan melakukan kegiatan PKM. Lalu di sini adalah deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan mahasiswa. Sebagai contoh, di sini saya akan mengisi dengan belajar coding. Lalu jenis MPKM mahasiswa dapat memilih jenis MPKM yang sudah tersedia. Lalu ketika kita klik ajukan, pendaftaran berhasil dilakukan. Bisa dilihat di sini, sistem langsung mendeteksi jika KPR reguler hilang karena mahasiswa sudah akan mendaftar pada jalur MPKM. Sehingga fitur KPR reguler tidak diperlukan lagi. Lalu di sini, mahasiswa dapat melakukan konversi SKS. Konversi SKS harus bernilai 20. Mahasiswa tidak dapat melakukan konversi yang melebihi dari 20 ataupun kurang dari 20. Di sini saya telah mengajukan konversi SKS sejumlah 20 SKS. Di sini, ketika mahasiswa sudah melakukan konversi SKS, mahasiswa dapat melihat tabel yang berisi hasil konversi SKS-nya. Lalu di sini, dosen koordinator akan melakukan konfirmasi pengajuan SKS.
Di sini terdapat filter yang otomatis terisi dengan kegiatan semester yang sedang aktif. Di sini, dosen dapat melihat deskripsi perjalanan yang dilakukan mahasiswa dan konversi SKS-nya. Jika dirasa konversi SKS-nya kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, maka dosen dapat mengubahnya sebagai berikut. Lalu ketika sudah diajukan, maka statusnya akan berubah menjadi tulis. Dan mahasiswa mendapatkan notifikasi pendaftaran berhasil dilakukan. Di sini, untuk koordinator KP, dia dapat melakukan penambahan dalam jenis MPKM sebagai berikut. Di sini juga dapat melakukan edit ataupun delete. Hal yang sama berlaku untuk mata kuliah. Di sini dosen dapat melakukan input mata kuliah. Lihat di sini, dan dosen juga bisa melakukan perubahan padanya. Dan dosen koordinator dapat melakukan delete. Lalu, eh, mahasiswa yang sudah melakukan konversi SKS dapat melakukan pengajuan topik MPKM. Di sini, mahasiswa tinggal menunggu konfirmasi dari dosen pembimbing. Jika lihat di sini, dosen pembimbing tidak dapat melihat mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran lewat MPKM. Maka, dosen pembimbing dapat melihat mahasiswa yang melakukan pendaftaran melalui MPKM melalui sidebar yang tuliskan topik MPKM. Jika sudah diterima, maka mahasiswa dapat notifikasi bahwa status topik sedang diajukan. Lalu di sini, koordinator KP juga harus menyetujui topik. Dan koordinator KBK juga.
Lalu, di sini, mahasiswa dapat melakukan tambah bimbingan dan koordinator pembimbing dapat melakukan persetujuan bimbingan. Lalu, jika bimbingan sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa dapat melakukan pengajuan sidang MPKM. Di sini, mahasiswa tinggal menunggu persetujuan dari pembimbing, lalu di sini koordinator KBK akan melakukan pengaturan penguji. Lalu ketika pengujinya sudah diatur, maka koordinator KP akan melakukan penjadwalan sidang. Di sini, koordinator KP dapat menentukan waktu yang dia inginkan dan memilih ruangan sidang. Lalu di sini juga terdapat fitur kirim email, di mana isinya akan langsung mengirimkan email terhadap mahasiswa dan dosen pembimbing dan dosen penguji. Ini dapat lihat bahwa pengujinya terdapat tes dosen KPI, ruangannya MMD, dan harinya sesuai dengan yang sudah diinput. Dan terdapat nama mahasiswa yang akan diuji. Ketika mahasiswa sudah melakukan sidang, maka dari dosen penguji dan dosen pembimbing dapat melakukan input nilai. Di sini terdapat bobot penolong. Di sini dosen pembimbing juga akan melakukan penginputan nilai dan menentukan lulus atau tidak lulusnya sidang. Lalu ketika diminta revisi,
Misalnya kita disuruh revisi bab itu dan dari penguji diberikan revisi bab 2, maka dari pembimbing dan penguji pun harus mengkonfirmasi bahwa revisi tersebut sudah dilakukan atau belum. Jadi dari pembimbing sudah melakukan konfirmasi revisi. Lalu untuk dari penguji, sebelumnya harus melakukan penilaian dulu dari pengujinya. Di sini jika revisi bab 2 sudah direvisi, maka penguji dapat melakukan konfirmasi revisi. Di sini, maka sudah ditampilkan bahwa status sidang mahasiswa tersebut telah lulus. Lalu, mahasiswa juga dapat melakukan download dokumen yang sudah disidangkan, yaitu template dokumen, maupun upload dokumen. Yang nantinya, dokumen dapat dilihat oleh dosen melalui dari list dokumen tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.